Halo guys, gua Arbani Asis. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Jurnal Brother. Di subscribe, terus di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Alhamdulillah kita sudah memohon izin ke Bapak RT dan ke Bapak Kuncen, dan terlebih kita mohon izin ke keramat ini ya, yang Gentong bin Siron ya, semoga mendapat izin daripada kita penelusuran di sini, semoga mengandung hikmah ya, mengandung hikmah dan membuka tabir misteri ada apa sebetulnya, dan semoga nanti berjalan dengan lancar. Itu aja teman-teman. Ya Allah. Teman-teman, sedikit informasi yang tadi didapat dari Bapak Kuncen ya. Nah, Bapak Kuncen salah satu keturunan dari Eyang ya, yang ada di sini, keramat yang di sini. Beliau sedikit sekali memberikan informasi kepada kita, tapi itu tidak membuat kita menyerah ya. Artinya kita akan mencari secara batin ya, insya Allah daripada Yang Maha Kuasa kita ditunjukkan. Semoga sekali lagi mengandung edukasi buat teman-teman ya, bahwa berjarah ini kita menyambut energi yang dihasilkan oleh para karuhun. Karuhun yang meninggal, energinya masih ada. Nah, kita menyambut itu untuk kita melanjutkan perjuangan karuhun dengan semampu kita, terutama di saling asah, asu dan asih. Nah, teman-teman, di sini ada pohon besar ya. Pohon besar ini ya insya Allah daripada saksi. Karena ketika ada keramat terus ada pohon besar berupa beringin ya, dipastikan beliau adalah orang yang ilmunya tinggi ya. Pada saat zamannya itu memang harus orang yang mempunyai kekuatan ya, untuk apa, menata kampung ya, memberi nama kampung untuk anak turunan. Makanya wajib kita mengapresiasi, mendoakan beliau, jangan diterbengkalaikan teman-teman ya. Adapun misalnya teman-teman juga harus jangan langsung nyelonong ya, harus datang ke Pak RT dan ke Pak Kuncen untuk memohon izin gitu kan, untuk aktivitas teman-teman nanti kesini ziarah itu betul-betul sangat jelas gitu. Nah, sekali lagi review bahwa ketika ada makom keramat dan ada pohon besar, dipastikan beliau berilmu tinggi pada saat zaman itu ya, yang mana untuk memberikan sebuah wilayah yang pada akhirnya jadi sekarang di tempat tinggal kita ini dengan aman seperti ini gitu. Nah, ini jenis beringin teman-teman ya. Jenis beringin coba kita deteksi. Cenderung positif karena tidak banyak hal yang dilakukan yang mana nanti bisa membelokkan sebuah akidah. Artinya jarang aktivitas di sini yang dilakukan menyimpang ya, tanpa dasar gitu. Artinya orang mungkin menanam dupa atau apa itu dipastikan jarang sekali terjadi. Jadi terjaga, cuma yang namanya makhluk itu selalu ada ya. Artinya sudah berdampingan saja, hampir tidak ada eksistensi yang berarti lah, tidak ada. Oke. Nah, terus kalau saya lihat sih di atas pohon ini insya Allah teman-teman ya, karena mungkin penonton lebih jeli, artinya kita orang luar itu merasakan bahwa ada sebuah tarikan energi yang gak ini ya, agak benturan sedikit, tapi insya Allah memang. Di sini itu ada apa itu? Ya. Yang penunggu ini udah lama apa gimana? Sudah lama. Jadi hampir menjadi saksi perjuangan beliau ya. Karena memang ini sudah sangat lama sekali. Pohon ini. Kenapa saya terus menyorot pohon ini? Karena memang siroka pohon ini yang sangat luar biasa ya. Dengan makom depannya itu keramat. Itu ada semacam benda objek teman-teman.
yang insya Allah nanti akan kita buktikan dengan izin Allah ya, kita buktikan seperti apa. Semoga mengandung hikmah buat kita. Intinya kita jarak itu tidak meminta apapun ya, tidak mencari apapun. Yang jelas kalau memang ada sebuah benturan energi yang memang harus dinyatakan ya apa boleh buat teman-teman. Tapi bang, di makam keramat ini emang udah cukup lama apa gimana kalau dari pandangan mata batin Aki? Kalau menurut saya cukup lama ya, cukup lama sekali ya, beberapa generasi entah. Cuma menurut informasi dari keturunannya, beliau dari turunan Eyang Sinuhun, artinya berkaitan dengan Kasepuhan Cirebon yang tugasnya adalah syar'i Islam gitu. Ada hubungannya juga ke Banten ya, lalu juga ada hubungannya ini ke Pamijahan ya, Pamijahan di Tasik sana gitu ya. Intinya ini rule-nya itu, silsilahnya itu ke Eyang Sinuhun, Sunan Gunung Jati, yang mana Sunan Gunung Jati itu adalah cucu dari Ahmad Prabu Siliwangi gitu. Sangat luar biasa. Saya tertarik di sini teman-teman. Bisa merasakan energi yang semacam objek di sini. Mungkin saya butuh waktu buat rekes ya. Coba Bang Udin ada sama Medi. Oke. Ini ada salah satu yang di sini, teman-teman yang di sini yang harus kita arahkan. Gimana ada sesuatu yang ini menarik Di area atas tadi ada yang turun. Pada akhirnya itu menyambut sebuah energi atau frekuensi. Pada akhirnya saya tertarik di akar-akar ini ada sesuatu, teman-teman. Makanya kita sangat mendadak sekali, tidak ada informasi sebelumnya, apapun serba mendadak ya. Jadi kita akan membuktikan ya, semoga nanti daripada yang di sini bisa melihat mungkin apa yang diobjekkan nanti. Kalau misalnya dari emang pandangan mata batin Aki sendiri pun apa sih gitu? Ada hal apa gitu, semacam apa gitu? Semacam ini ya, semacam karena orang tua dulu itu kan identik mereka megang-megang pusaka gitu ya. Dan mereka megang-megang pusaka itu, istilah kata tidak terfokus ke pusaka itu. Itu hanya sebuah syariat gitu. Hanya sebuah bahan pendukung yang mana beliau mempunyai niat yang baik. Pada akhirnya pusaka terbagi tiga, ada pusaka jimatan ya, ada pusaka pakaian, ada pusaka hiasan. Nah ini termasuk pusaka jimatan yang saya lihat secara mata batin. Ya, semoga daripada nanti kita bisa wujudkan ya gitu. Oh ya Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Hendrik, Pak. Nah ini dengan Bapak Hendrik ya, kita sangat mendadak sekali, tidak ada hal apapun. Saya pun tadi dihubunginya dengan cepat ya, artinya tidak ada diskusi apapun. Kita pun menengok Kuncen yang memang beliau lagi sakit, artinya bolak-balik. Jadi semuanya mendadak, tapi mudah-mudahan mendadak acara kita ini memberikan sebuah nilai edukasi teman-teman ya. Nah ini Bapak Hendrik ini dipastikan orang sini asli Pak ya? Orang sini asli ya teman-teman. Nah jadi begini Pak, kita tadi memang diarahkan entah seperti apa, niat kita mau kemana, cuma kita diarahkan ke sini nih Pak. Ya insya Allah ini kan mungkin alam yang mendorong, ada sesuatu yang harus kita ungkap gitu Pak. Ya intinya kita tertarik Pak, mungkin sepengetahuan Bapak, background beliau ini seperti apa dulu Pak? Kalau ya kurang tahu juga sih. Sebab beliau di sini kan saya ya aslinya mah di Kedaung. Oh di Kedaung. Maka di sini ya tahunya pertama karena dari saya awal 97 di sini nggak pernah Ada sesuatu apa-apa ya. enggak. Itu sepakat Pak, kita belum pernah sebelumnya juga ke sini. Tadi saya deteksi sekeliling ini hampir tidak ada aktivitas apapun. Artinya memang di sini dibiasakan tidak menyimpan apapun dan tidak dibiasakan seperti apa ya, orang menyimpan sesajen itu nggak ada Pak. Jadi
itu tidak ada pemicu buat hal yang negatif yang lain yang membelokkan akidah gitu Pak ya. Pure kita mendoakan dan tidak ada hal apapun. Cuma saya pribadi sebagai penonton Pak ya, karena sering jarah juga, saya merasakan ada sesuatu Pak. Ada sesuatu, ada berupa objek gitu Pak. Gitu. Nah mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan gitu Pak. Nah, makanya saya membawa Bapak. Mudah-mudahan dengan nanti Bapak saya ajak keliling, nanti Bapak bisa memilih energi di sebelah mana yang menurut Bapak itu agak kuat. Gitu. Ayo Pak, silakan Pak. Bapak sambil buka. Ya. Yang rata dulu Pak, sini Pak. Nah, menurut Bapak nih, menurut Bapak, kita udah ngeliling nih. Nah, menurut Bapak energi di area mana yang feeling Bapak ya, yang ragu-ragu sebutin area mana yang ada getaran? Ini nih. Area sini. Ya. Area sini Pak. Iya. Arah mana Pak? Saya merasakan ini gini. Di sekitaran ini. Nah, Hmm. Coba. Coba Bapak, mohon maaf. Bapak agak merem. Tangannya seperti ini. Oke, menunjuk ya. Nanti kalau ada rasa gerakan segala bikin aja. Itu udah mulai masuk ya, sedikit. Kita dulu sih. Tunjuk dari atas Pak. Tunjuk dari atas dulu. Nah, terus turunin pelan-pelan. Oke, ikutin aja dulu. Oke, cukup turun Pak. Sekarang tunjuk ke atas lagi. Buka Pak tangan. Buka tangan. Nah, Bapak sambil merem ya. Buka tangan sambil merem, Rasain energi hangat Pak, energi hangat. Mungkin boleh diarahkan kemanapun dulu. Rasain benturan energi. Oke. Ikutin Pak. Maju Pak. Oke. Ini teman-teman, bapaknya merasakan energi ya, merasakan energi. Oke. Hati-hati Pak, ada akar. Oke. Berarti di sini. Maju Pak.
area sini sangat benturan luar biasa sekali. Dibuka matanya. Kenapa Pak? Ngarah ke sini kenapa? Jadi ke sini ya? Ini jadi ngikut ya. Ya gitu ya sini ya. Nah, teman-teman, inilah dari atas tadi kita lihat ya, Bapak itu ketika merasakan energi ternyata ada sesuatu barang, mungkin bisa kita lihat apa-apa ya. Bismillah. Coba Pak, Bapak yang harus nyari Pak. Bapak cari di sekitar mana kiranya ada barang apa-apa. Energi terhangat, energi terkuat. Di area sini saja Pak. Area sekitar area sini yang Bapak tunjuk sih lebih ke mengarahnya ke sini. Ini besi ya. Insya Allah sih berhasil. Ke sela-sela yang lain mungkin ke pertengahan atau apa mungkin atau harus digali atau gimana. Itu kira-kira apa tuh Ki? Maksudnya ada Kalau yang satu saya lihat benda. sih semacam ada dua tadi ya, ada berupa batu gitu, terus ada yang berupa apa ya? Pokoknya benda lah, benda semacam benda padat lah. Soalnya samar sekali saya lihatnya itu. Batu, maksudnya batu kayak dari Kayak batu cincin. penghuni sininya atau gimana tuh? Coba Pak, tangannya Bapak coba duduk seperti ini, udah di situ. Terus tangannya beginiin lagi Pak. Ya. Nanti agak lengang Pak sini. Ikutin ya. Nanti rasain energinya Pak ya. Biasanya berupa gerakan. Tangannya dua Pak, tangannya dua angkat. Oke. Coba kalau konsentrasi. Lepasin. Jadi di area sini ya. Area situ mungkin coba Bapak cari dari situ. Oke. Oh, tangan kiri ya. Oke, tangan kiri sepertinya ngerasain sesuatu. Urut coba. Matanya buka aja Pak, nggak apa-apa.
Oh. Bagus. Ki itu benda sejenis apa itu Ki? Saya juga kurang paham ini. Oke, teman-teman. Silakan Pak, berdiri Pak. Oke, teman-teman, ya, alhamdulillah, ya. Ternyata yang berkonotasi penarikan pusaka tidak melalui gerakan yang sangat ekstrim, harus menyediakan hal apapun. Adapun itu perlu, ya, tolong berikan edukasi yang sangat baik. Seperti yang dikatakan tadi, kita kesini sangat mendadak, tidak mengetahui hal apapun. Yang kita tahu adalah Pak Kuncennya sedang sakit. Baru kita silaturahmi dan menanyakan sedikit silsilah. Baru tadi kita merasakan energi yang luar biasa karena ketika ada pohon keramat, ada tempat keramat, lalu ada pohon besar, dipastikan itu leluhur, ya, memiliki ilmu yang tinggi. Artinya Allah menitipkan ilmu yang tinggi untuk menyebarkan syariat Islam. Apalagi beliau keturunan dari Eyang Sinuhun atau Sunan Gunung Jati, cucu dari Prabu Siliwangi. Nah, ini Bapak Hendrik ini saya tidak kenal, saya tidak tahu ya Pak ya, tapi kita satu turunan dari Eyang Adam. Pada akhirnya si Bapak ini dengan sangat tidak ada persiapan apapun, tadi kita hanya meminjamkan energi teman-teman, ya. Pada akhirnya tangan Bapak mengarah ke satu objek, lalu ketika supaya tidak tersugesti hal apapun, ya, karena kita pure, murni, alami, nasi Bapak merasakan getaran, merasakan tarikan. Pada akhirnya teman-teman bisa lihat, ya, ada sebuah pusaka, ya, saya kurang paham itu apa bentuknya, yang jelas apa itu? Itu sejenis benda apa itu Ki? Bisa dikatakan itu yang ada dapat tarikan dari sini. Nah teman-teman, sepertinya ini sejenis pecut ya, sejenis pecut, dan simbol naga itu kan kita tahu sendiri bahwa insya Allah beliau betul dari keturunan Eyang Sinuhun. Oke. Nah, bagaimana Pak rasanya? Begitulah Pak. Istilah kata kita sama-sama berdoa. Pada akhirnya kita membuktikan. Ya. Bagaimana Pak? Rasanya, perasaannya kayak gimana? Jujur ya mah, kagak Polos sekali. Iya. Cuma mengikuti energi atau tangan yang gerak sendiri. Tangan gerak sendiri kayaknya ayo ngikut. Iya. Nah itulah Pak. Jadi memang kita berusaha untuk senetral mungkin. Pada akhirnya insya Allah tidak ada yang tidak mungkin Pak. Dan suatu hal itu mudah. Karena yang kita lakukan ini semata-mata edukasi Pak. Ya, edukasi. Hal yang bisa dipermudah kenapa dipersulit. Artinya kita berhasil teman-teman menunjukkan sesuatu yang insya Allah ini memang dari bagian ya besarnya yang Maha Kuasa atau Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti dengan Bapak yang memang mungkin belum terjadi spiritual, artinya tidak tertarik dengan hal-hal spiritual, tapi ketika kita arahkan dan bersyahadat dan bersolawat, maka energi murni datang. Pada akhirnya beliau bisa mengambil pusaka ini yang memang insya Allah ini pusaka daripada pegangan beliau gitu. Karena pusaka terbagi 3 jenis, ada pakaian, hiasan, dan jimatan. Ini seperti jimatan. Perlu kita luruskan bahwa pusaka pegangan seperti ini bukan beliau menginduk ke pusaka, bukan, tapi sebagai syariat teman-teman. Hakikat tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itulah teman-teman, jangan salah paham, jangan salah menafsirkan, ya. Tetap kita apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini positif apa negatif ini Ki? Kalau yang saya rasa itu yang positif. Yang saya rasa positif karena boleh dikatakan ini pegangan beliau gitu. Ya mungkin secara spesial itu ya boleh Bapak yang pegang. Karena sengaja tadi saya meminjam Bapak ini supaya merasakan. Karena Bapak orangnya ikhlas sih. Insya Allah seperti itu gitu, di kehidupan sehari-harinya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Pak. Ambil hikmahnya, karena ini seperti pecut, jadi kita harus mencabuk diri supaya lebih termotivasi Pak ya, dan melakukan hal yang terbaik. Seperti itu sih Pak. Iya. Oke teman-teman, ya itulah penelusuran kami di keramat yang apa Pak? Yang Kentong bin Siron ya. Iya, Siron. Betul. Ya. Semoga beliau di alam sana mendapatkan rahmat, mendapatkan tempat yang sangat layak ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga para turunannya diberi kesehatan, diberi kewaspadaan juga, diberi hal-hal yang barokah. Amin ya rabbal alamin Pak ya. Oke, alhamdulillah
itulah teman-teman ya, aktivitas kita di malam ini kayak gitu. Ini kita nggak ke dalam gitu. Tadi kita dapat larangan ya, kita nggak boleh ke dalam ya, karena memang terjadi dulu tuh pernah ada sesajen segala macam, jadi pihak keluarga itu tidak mengerti akan hal itu, karena hal itu kan dominan ke hal khusus ya, orang umum tidak mengerti, orang khusus bisa mengerti, oh ini sesajen, ada kembang 7 rupa, artinya saling asa-asu dan asi, bahwa perbedaan itu akan menjadi sebuah hal keindahan, itu makna. Sesajen itu kan ajen, saling menghargai, artinya bunga 7 rupa, adapun istilah kata bubur merah, bubur putih, itu proses terjadinya manusia, dari segumpal mani lalu menjadi segumpal darah, ya jantung segala macam, itu hanyalah simbolis sebetulnya, cuma salahnya memang tidak dijelaskan ke orang umum, pada akhirnya dianggapnya itu mengandung unsur fitnah gitu kan. Nah pada akhirnya kita tidak diperbolehkan untuk ke dalam, teman-teman, nggak boleh gitu. Kalau sekitar area luar ini boleh gitu. Ada lagi mungkin? Oke. Ya, udah. Iya. Terima kasih. Udah. Udah. Oh ya, teman-teman, begitu aja ya. Semoga ada hikmah yang luar biasa buat teman-teman ya, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi nilai kebaikan buat teman-teman juga ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Begitu aja, kami pamit undur diri ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu biak tabak jawalu ya sandika sama kasamapta tandiyahung ahung rahayu pratnya jati wisesa.